Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Esra pasal 9 ayat 5 dan 6. Pada waktu korban petang, bangkitlah aku dan berhenti menyiksa diriku. Lalu aku berlutut dengan pakaianku dan jubahku yang koyak-koyak sambil menadahkan tanganku kepada Tuhan Allahku dan kataku, "Ya Allahku, aku malu dan mendapat cela, sehingga tidak berani menengadahkan mukaku kepadamu, ya Allahku. Karena dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami, dan kesalahan kami telah membumbung ke langit." Budaya malu bukanlah merupakan budaya kita. Itulah sebabnya kita sering melihat kacaunya antrian yang terkadang berujung kerusuhan karena adanya orang-orang yang menyerobot antrean tanpa rasa malu. Budaya malu bukanlah merupakan budaya kita. Itulah sebabnya kita sering melihat sampah bertebaran di jalanan dan menumpuk di sungai-sungai karena adanya orang-orang yang membuang sampah sembarangan tanpa rasa malu. Budaya malu bukanlah budaya kita. Itulah sebabnya kita familiar dengan kisah tentang orang-orang yang mengemplang utang tanpa rasa malu. Bahkan terkadang yang berutang jauh lebih garang daripada yang mengutangi. Budaya malu bukanlah budaya kita. Itulah sebabnya kita akrab dengan berita tentang pejabat pemerintah yang sudah gagal memimpin satu daerah. Bukannya mengundurkan diri, malah tanpa rasa malu mengajukan diri untuk memimpin seluruh daerah. Kita tentu juga tidak asing dengan para politikus yang tertangkap tangan melakukan korupsi dan menerima gratifikasi. Tetapi tanpa rasa malu justru menuduh bahwa dirinya telah dijebak dan mengangkat tangan, melambai-lambaikan tangan di depan kamera para wartawan. Sejatinya haruslah diakui bahwa budaya malu memang bukan merupakan budaya kita. Dan mungkin hal itu disebabkan kelalaian kita untuk sejak dini mengajarkan budaya malu kepada anak-anak kita. Berbeda dengan kita, sejak zaman dulu bangsa Jepang dikenal memiliki budaya malu yang sangat kental. Budaya malu ini secara sistematis muncul sejak periode Yayoi sekitar 8-300 Masehi dan bertumbuh pesat pada zaman pemerintahan Tokugawa. Saat itu kehormatan seseorang diyakini tidak hanya mencakup diri sendiri, tetapi juga mencakup keseluruhan anggota keluarganya, bahkan leluhurnya. Sehingga bangsa Jepang sebisa mungkin menghindari melakukan perbuatan yang berpotensi mendatangkan malu. Budaya malu bangsa Jepang ternyata tidak pudar di telan zaman dan tetap lestari sampai sekarang. Hal ini terjadi karena tingginya kesadaran untuk sejak dini menanamkan budaya malu ke dalam benak anak-anak melalui jalur pendidikan formal. Itulah sebabnya para siswa setingkat sekolah dasar di Jepang tidak ada ujian hingga mereka duduk di kelas 4. Karena dari kelas 1 sampai 3 mereka hanya menerima pendidikan moral, karakter, atau budi pekerti untuk menanamkan kejujuran, disiplin, dan budaya malu. Budaya malu teramat besar pengaruhnya di dalam kehidupan bangsa Jepang. Sehingga boleh dikatakan bahwa perputaran roda kehidupan masyarakatnya digerakkan oleh budaya malu. Budaya malu ini mengutamakan penilaian masyarakat umum dan dikenal sebagai malu umum atau di dalam bahasa Jepang disebut koichi. Karena sifat umum bangsa Jepang memang berfokus keluar, yaitu ke arah masyarakat dan bukan ke dalam, ke arah diri sendiri. Sifat umum semacam ini di dalam bahasa Jepang disebut kaimenteki.
Selain malu umum atau koichi, Jepang juga mempunyai malu khusus yang disebut shichi, yaitu rasa malu yang timbul dari dalam ketika membandingkan diri sendiri dengan keunggulan orang lain, sehingga menimbulkan rasa inferior terhadap superioritas orang lain tersebut. Sifat khusus yang berfokus ke dalam atau kepada diri sendiri ini di dalam bahasa Jepang disebut naimen teki. Budaya malu umum membuat bangsa Jepang menjadi bangsa yang disiplin di dalam segala hal. Sehingga pelayanan publik selalu tepat waktu dan hampir tidak ada orang yang datang terlambat. Tidak ada yang menyerobot antrean, menerobos rambu lalu lintas, menyeberang jalan sembarangan, membuang sampah tidak pada tempatnya, dan hal-hal lain yang berpotensi menimbulkan penilaian buruk dari masyarakat sehingga mendatangkan malu. Pemimpin-pemimpin di Jepang juga menjadi teladan dengan berjuang sebaik mungkin melakukan tugas dan kewajibannya. Dan apabila dinilai gagal oleh masyarakat umum, maka dengan penuh kesadaran mereka meminta maaf lalu mengajukan pengunduran diri sebagai bentuk pertanggungan jawab. Meskipun hal itu sejatinya tidak dapat menghapus atau mengurangi rasa malu karena dinilai sudah gagal, tetapi setidaknya tidak menambah lebih besar lagi rasa malu yang harus ditanggung. Budaya malu bangsa Jepang memang budaya malu yang lebih mementingkan penilaian masyarakat daripada rasa takut kepada dewa yang mereka sembah. Itulah sebabnya rasa malu itu tidak dapat dihapus atau bahkan sekadar dikurangi dengan pengakuan rasa bersalah maupun bentuk penebusan lainnya, karena memang tidak berkorelasi dengan dosa. Nah, sahabat-sahabat Kristus, berbeda dengan budaya malu bangsa Jepang yang lebih mementingkan penilaian masyarakat daripada penilaian dewa yang mereka sembah. Rasa malu Ezra dalam menu sarapan hari ini semata-mata hanya diletakkan di atas rasa takut kepada Tuhan. Itulah sebabnya Ezra menyatakan rasa malunya kepada Tuhan dan berkata, "Ya Allahku, aku malu dan mendapat cela, sehingga tidak berani menengadahkan mukaku kepadamu, ya Allahku. Karena dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami, dan kesalahan kami telah membumbung ke langit." Ezra pasal 9 ayat 6. Perlu diketahui bahwa Tuhan sudah melarang bangsa Israel untuk melakukan kawin campur dengan penduduk tanah Kanaan, supaya benih yang kudus tidak bercampur dengan benih yang tidak kudus, sehingga tetap terjagalah kekudusan bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan. Ulangan pasal 7 ayat 3-4. Tetapi nampaknya larangan itu sengaja dilanggar oleh bangsa Israel yang berada di bawah kepemimpinan Ezra. Ezra pasal 9 ayat 10-14. Ezra sebagai imam merasa turut bertanggung jawab terhadap dosa bangsanya. Dan itulah sebabnya Ezra merasa teramat malu lalu mengakui dosa bangsanya di hadapan Tuhan sebagai dosa kami, dosa bangsanya dan juga dosa dirinya. Ezra sebagai imam yang bertanggung jawab terhadap perilaku umat yang dipimpinnya tidak lepas tangan, tidak cuci tangan terhadap dosa mereka, melainkan juga turut memikul beban dosa tersebut di pundaknya dan siap menerima hukuman dari Tuhan sebagai pemimpin yang gagal. Tetapi Ezra juga mengenal Tuhan sebagai pribadi pengasih dan penyayang yang bersedia memberi ampunan kepada setiap orang yang mau bertobat. Oleh karena itu, Ezra memimpin bangsa Israel untuk mengakui segala dosa mereka di hadapan Tuhan dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Ezra pasal 10 ayat 1-5.
Sahabat-sahabat Kristus, budaya malu bangsa Jepang bisa jadi merupakan budaya malu yang sangat baik dan patut diteladani. Tetapi lebih daripada itu, sebagai murid-murid Tuhan Yesus Kristus, kita harus memiliki budaya malu sebagaimana yang dikehendaki Tuhan, yaitu malu apabila berbuat dosa serta kesalahan dengan tidak taat kepada perintah Tuhan dan melanggar larangannya. Ezra sudah memberikan teladan indah kepada kita bagaimana seharusnya bersikap sebagai umat Allah. Ia malu apabila berbuat dosa, lalu bertobat dan memohon belas kasih pengampunan dari Tuhan. Oleh karena itu, sahabat-sahabat Kristus, milikilah budaya malu, secara khusus malu apabila berbuat dosa serta kesalahan.